Ia datang tanpa selebrasi, tanpa pidato, tanpa parade militer. Namun kehadirannya cukup membuat satelit mata-mata Amerika Serikat menajamkan fokus. S-400 Triumph, sistem pertahanan udara paling mematikan di gudang senjata Rusia. Dan kini dikabarkan telah resmi berpijak di tanah Iran. Tapi tunggu, ini bukan sekadar pengiriman antar sekutu. Ini bukan urusan jual beli biasa. Banyak yang meyakini kedatangan S-400 adalah bagian dari pesan tak tertulis. Iran tidak sedang bermain defensif. Mereka sedang mempersiapkan sesuatu. Dengan ancaman dari langit yang bisa datang kapan saja, baik dari Israel maupun Amerika, S-400 bukan hanya pelindung, ia adalah peringatan. Pertanyaannya kini menggantung di udara. Apakah Iran sedang memperkuat bentengnya sebelum membuka babak baru dari perang yang sempat membara? Karena jika benar, dunia tidak sedang menghadapi rumor. Dunia sedang berdiri di ambang dentuman berikutnya. Tepat pada tanggal 26 Juli, sesuatu yang tidak biasa terjadi di langit selatan Iran. Di dekat kota Isfahan, sekitar 440 km dari jantung Teheran, sebuah latihan militer digelar diam-diam. Tapi ini bukan latihan biasa. Yang diuji kali ini adalah monster pertahanan buatan Rusia, S-400 Triumph. Bukan sekadar peluncur. Satu unit penuh S-400 dikerahkan. Dari radar akuisisi Big Bird 91N6, radar keterlibatan Gravestone 92N6E, hingga peluncur 5P85TE2, dan sistem komando canggih, semuanya aktif. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. S-400 kini benar-benar ada dan hidup di tanah Iran. Gelombang radar yang membengkak, aktivitas transporter yang terekam dalam beberapa pekan terakhir, semua menjadi bukti di lapangan yang mengarah pada satu kesimpulan. Ini bukan uji coba biasa. Ini adalah bagian dari simulasi militer besar-besaran yang dilangsungkan saat gencatan senjata berdiri di atas fondasi yang rapuh. Iran memang belum merilis satupun pernyataan resmi. Tapi di ruang-ruang analisis pertahanan kawasan, satu opini menguat. Ini adalah aktivasi lapangan pertama S-400 di Iran. Dan disinilah ketegangan memuncak. Karena satu pertanyaan kini menggema lebih kencang. Jika perdamaian masih digenggam, mengapa rudal sekuat ini dinyalakan? Apakah ini sekadar latihan? Atau aba-aba bahwa babak selanjutnya sedang dipersiapkan? Dalam perang 12 hari yang lalu, pola utamanya jelas. Serangan dari langit. Jet tempur Amerika dan Israel, termasuk yang tercanggih seperti F-35, mengoyak wilayah Iran dari udara. Tapi kini, peta strategi itu berubah. Karena di bawah langit Iran, S-400 Triumph kini berdiri. Dirancang oleh NPO Almas, sistem ini bukan sembarang peluncur rudal. Ia mampu mengunci dan menghancurkan apapun yang terbang di atasnya. Mau itu pesawat tempur, rudal balistik jarak pendek hingga menengah, bahkan kendaraan udara taktis berkecepatan tinggi. Jika Israel atau Amerika mencoba lagi, S-400 ada untuk menjatuhkan mereka sebelum sempat menyentuh tanah. Tapi, apa yang membuat sistem ini begitu mematikan? Jawabannya dimulai dari hal paling vital dalam pertahanan udara, radar. Radar bukan sekadar alat bantu. Ia adalah indera utama sistem rudal. Dan dalam menghadapi pesawat siluman seperti F-35, kebanyakan radar akan gagal membaca jejaknya. Namun S-400 berbeda. Ia menggunakan Pranik GE, radar frekuensi ultra tinggi yang diciptakan khusus untuk membaca bayangan pesawat siluman. Jet F-35 yang dulunya nyaris tak terdeteksi, kini bisa terlihat jelas dengan jangkauan deteksi sejauh 400 km dan ketinggian hingga 200 km. Radar ini mampu melacak segala jenis target, mulai dari jet tempur cepat, rudal balistik, drone kecil berkecepatan rendah, hingga UAV yang melayang di ketinggian rendah. Lebih dari itu, sistem ini bisa melacak 150 sasaran sekaligus, lalu memilih yang paling mengancam dalam sekejap. Namun radar hanyalah separuh dari mimpi buruk ini. Separuh lainnya adalah rudal 40N6A. Rudal ini mampu menjangkau mulai dari jarak dekat 5 km hingga sejauh 400 km. Ia bisa melayang di stratosfer atas, bahkan mendekati batas atmosfer. Bagi jet tempur Amerika dan Israel, ini artinya tidak ada lagi tempat aman di langit Iran. Dan ketika kecepatan menjadi penentu, S-400 menjawabnya dengan kecepatan yang di luar nalar. Rudalnya melesat hingga Mach 14, setara dengan 4.800 meter per detik.
cukup cepat untuk mengejar, menyalip, dan menghancurkan rudal balistik, bahkan target hipersonik sekalipun. Inilah sebabnya banyak analis menyebut kehadiran S-400 di Iran sebagai titik balik, bukan sekadar alat pertahanan, tapi pengubah permainan. Karena jika langit menjadi medan pertempuran berikutnya, S-400 siap menjadikannya kuburan bagi para penyerang. Dulu, ketika dunia berspekulasi soal perlunya sistem pertahanan canggih seperti S-400 di Iran, Korps Garda Revolusi Islam menolak mentah-mentah. Mereka menegaskan, kami sudah punya cukup. Dan mereka tidak asal bicara. Iran memang memiliki 2 tameng udara buatan dalam negeri yang tidak bisa diremehkan, Bafar 373 dan Khordad 15. Keduanya dirancang bukan hanya sebagai alat pertahanan, tapi sebagai simbol kedaulatan teknologi militer Iran. Bafar 373 misalnya. Di balik tubuh kasarnya, tersembunyi sistem radar array bertahap yang menurut Iran mampu mendeteksi ancaman hingga jarak 320 km. Namun setelah peningkatan sistem, jangkauan deteksinya melonjak menjadi 450 km. Jumlah target yang bisa dilacak pun meningkat, dari 60 menjadi 300 unit sekaligus. Bahkan sistem ini diklaim mampu menghadapi 100 target sekaligus dalam radius 405 km dan menyerang 9 target secara bersamaan. Peningkatan lain yang mengguncang adalah kemampuannya mendeteksi pesawat siluman, fitur yang sengaja dikembangkan untuk menghadapi F-35 milik Israel dan Amerika Serikat. Namun, radar hanya separuh dari kekuatan Bafar 373. Rudal Sayad 4 adalah eksekutornya. Awalnya dirancang untuk melesat sejauh 200 km. Kini jangkauannya meningkat menjadi 400 km. Ia bisa menyerang target di ketinggian 32 km. Pesawat siluman, drone, helikopter, rudal balistik, hingga rudal jelajah. Semuanya masuk dalam daftar buruannya. Keunggulan Bafar 373 tidak berhenti di situ. Setiap kendaraan peluncurnya dilengkapi radar mandiri. Artinya, 1 unit saja bisa melacak, mengunci dan menembak tanpa bantuan pusat komando. Ini memberi fleksibilitas luar biasa dan membuat sistem lebih sulit dilumpuhkan hanya dengan 1 serangan. Iran bahkan mengklaim sistem ini mampu meluncurkan rudal secara vertikal dengan cakupan penuh 360 derajat. Artinya, serangan dari arah manapun bisa langsung dijawab dalam hitungan detik. Sementara dunia bertanya-tanya apakah Iran butuh sistem dari luar, mereka diam-diam menyempurnakan apa yang sudah mereka miliki. Iran mengirim 1 pesan yang sangat jelas, mereka tidak hanya siap bertahan, mereka siap menang. Jika Bafar 373 adalah tombak utama Iran dalam pertahanan udara jarak jauh, maka Khordad 15 adalah tameng setianya. Cepat, tajam, dan tak kalah mematikan. Dirancang untuk bekerja berdampingan. Khordad 15 hadir untuk melindungi wilayah dari serangan senyap, terutama dari jet siluman dan UAV musuh. Dengan sistem radar yang diwarisi dari Bafar 373, Khordad 15 mampu melakukan hal yang sulit bagi banyak sistem lain, mendeteksi target siluman. Ia bisa menangkap jejak pesawat siluman dari jarak 85 km, lalu mencegatnya dalam radius 45 km.